Morning Jesus yang pertama di bulan November. Wah, kita sudah masuk ke bulan November loh ya. Nah, sekarang kita akan memulai Good Morning Jesus hari ini. Sebelum itu, Misty mengajak semua untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan yang tidak henti-hentinya kepada kami. Kami bersyukur kami bisa berkumpul di sini untuk beribadah di acara Good Morning Jesus hari ini. Engkau yang tolong kami ya Tuhan, supaya kami dapat fokus beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Ini doa dan permohonan kami di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yuk kita nyanyikan pujian yang mengajarkan kita untuk mengajak teman-teman kita beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan di gereja. Kita nyanyikan lagu Satu Anak Tuhan Pergi ke Gereja. Anak-anak, apakah kalian sudah tahu apa sih tema kita di minggu ini? Kalau kalian peka terhadap semua yang kita pelajari di dalam Bible Time, kalian pasti tahu apa ya tema pada minggu ini? Ya, silakan siapa yang tahu tema di dalam minggu ini boleh menjawab di hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, terima kasih yang sudah menjawab. Dan kalau jawabannya benar, berarti kalian mendengarkan Bible Time dengan baik. Ya, minggu ini kita berbicara tentang inisiatif. Seorang yang memiliki inisiatif. Nah, kita hari ini juga akan belajar tentang inisiatif dari tokoh di Perjanjian Lama. Maka dari itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan satu pujian yang menyatakan ajarku mengerti. Telingaku, ku mau dengar.
kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa meminta pertolongan daripada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk waktu ini. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan dengan Roh Kudus-Mu supaya kami bisa tahu apa yang Engkau perkatakan bagi kami pada hari ini. Ini doa dan permohonan kami di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, sebelum kita mempelajari tokoh Alkitab di dalam Perjanjian Lama, kita mau tahu dulu nih, apa sih arti dari inisiatif? Nah, Miss mau kasih tahu ya, inisiatif itu adalah suatu tindakan yang kita lakukan tanpa perlu diperintahkan terlebih dahulu. Jadi kita melakukan sesuatu dengan kepedulian kita, dengan kepekaan kita, tanpa diperintahkan, tanpa disuruh, tanpa adanya paksaan. Ya, jadi ada sikap kepedulian, ada sikap rela berkorban, dan juga ada sikap peka terhadap sesuatu. Nah, itulah inisiatif. Oke, sebelum kita kembali mempelajari tokoh Alkitab yang inisiatif sebelumnya, Miss mau kita mengingat-ingat lagi ya, flashback dulu. Tokoh Alkitab apa aja yang telah kita pelajari dari hari Senin sampai hari Kamis yang memiliki sikap inisiatif? Ayo kita ingat-ingat kembali ya. Kita ingat-ingat kembali, Miss akan menunggu. Apa ya, dari hari Senin sampai Kamis apa yang kita pelajari ya? Ya, Miss sudah memberikan waktu ya. Jadi hari Senin kita belajar bahwa Allah melalui Tuhan Yesus Kristus datang ke dalam dunia, mati dan juga bangkit. Itu adalah merupakan inisiatifnya Allah untuk menyelamatkan kita orang yang berdosa. Ya, hari Senin kita mempelajari itu. Hari Selasa kita belajar dari Maria yang meminyaki kaki Yesus ya. Kita belajar bahwa Maria berinisiatif memberikan yang terbaik kepada Tuhan Yesus. Ya, memberikan yang terbaik kepada Tuhan Yesus. Hari ketiga kita belajar dari Zakheus, seorang pemungut cukai. Ya, dia memungut cukai, kemudian dia bertobat dan juga dia berinisiatif untuk mengembalikan apa yang telah ia ambil dari milik orang lain. Kemudian hari Kamis, hari terakhir baru kemarin, kita belajar dari Andreas ya. Andreas berinisiatif untuk meminta pertolongan dari Tuhan Yesus. Ya, maka terjadilah mukjizat ya, 5 roti dan 2 ikan waktu itu. Kita belajar dari 4 kisah ini tentang inisiatif. Hari ini kita juga belajar dari salah satu tokoh, yaitu tadi Misti telah bilang dari tokoh Perjanjian. Ya, ada yang bisa tebak siapa ya kira-kira tokoh Perjanjian Lama yang inisiatif? Dia adalah seorang anak raja. Silakan dipikirkan. Daud dan Jonatan. Kisah ini terdapat dalam Alkitab, yaitu 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 5. Daud adalah pemuda pemberani yang telah mengalahkan raksasa orang Filistin yang bernama Goliat. Setelah pertempuran itu, Abner, panglima tentara Raja Saul, memanggil Daud dan membawanya menghadap Raja Saul. Karena Raja ingin tahu, siapa Daud sebenarnya? Anak pemberani yang telah mengalahkan Goliat. Nak, sebenarnya anak siapakah kamu? Raja, aku adalah anak Isai dari Bethlehem.
Ketika Daud selesai berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Daud dan Jonatan, anak Raja Saul. Mereka saling mengasihi seperti saudara dan mereka menjadi sahabat dan selalu bersama. Berbagi cerita, berbagi suka dan duka. Jonatan lalu mengikat perjanjian dengan Daud karena dia sangat mengasihi Daud. Jonatan lalu memberikan kepada Daud jubah, baju perangnya, ikat pinggangnya, pedang dan juga panahnya. Daud maju berperang dan selalu menang dengan baju perlengkapan perang pemberian sahabatnya, Jonatan. Raja Saul kemudian mengangkat Daud menjadi kepala prajurit. Kita tahu bahwa Yonatan begitu mengasihi Daud sama seperti dirinya sendiri, ya. Dan ketika Yonatan tahu bahwa Daud akan berperang lagi melawan musuh-musuh, Yonatan mau memberikan apa yang ia punya supaya Daud bisa selamat, ya. Yonatan memberikan jubahnya, pakaiannya, pedangnya, panahnya, ikat pinggangnya kepada Daud supaya Daud bisa selamat di dalam peperangan. Ya, karena keselamatan Daud adalah yang utama bagi Yonatan. Jadi Yonatan begitu mengasihi Daud sehingga ia memiliki sikap inisiatif untuk menolong Daud. Kemudian bagaimana dengan kita anak-anak? Apakah kita sudah menjadi orang yang mengasihi orang tua, saudara, teman, seperti Yonatan mengasihi Daud? Apakah kita sudah membantu orang tua kita tanpa perintah, tanpa suatu paksaan? Ataukah kita masih bermalas-malasan? Jadi anak-anak, mari kita bersama-sama menjadi anak yang inisiatif. Tuhan telah datang ke dalam dunia menebus kita, berinisiatif menyelamatkan kita, supaya kita dapat menjadi anak-anak yang juga berinisiatif. Berinisiatif untuk mengasihi Allah, mengasihi diri kita sendiri, dan juga mengasihi sesama. Ya, hari ini kita belajar dari Yonatan untuk mengasihi orang lain dengan memiliki sikap inisiatif. Mari anak-anak kita bisa menjadi anak yang inisiatif di dalam Tuhan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan untuk waktu ini. Kami bisa belajar dari Yonatan yang begitu mengasihi Daud sehingga ia memiliki sikap inisiatif. Kami juga mau ya Tuhan untuk mengasihi orang lain, mengasihi Tuhan, juga mengasihi diri kami sendiri, sehingga kami bisa memiliki sikap inisiatif yang baik yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami. Ini doa dan permohonan kami ya Tuhan, tolonglah kami di dalam setiap apapun yang kami lakukan. Kami tutup ibadah Good Morning Jesus hari ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Oke anak-anak, kita sudah selesai Good Morning Jesus hari ini. Yuk sama-sama kita menjadi anak-anak yang inisiatif. Bye-bye.